dan uangnya konon luar biasa besar. Itu hampir 32 miliar atau 9 juta ringgit itu. Luar biasa, memalukan sebetulnya. Nah, baru kemarin Polri merilis benar bahwa 18 orang oknum polisi itu terduga melakukan pemerasan kepada warga negara Malaysia yang menonton konser atau festival musik Jakarta Warehouse Project 2024 di Kemayoran. Nah, Yore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita nak bincang satu isu yang panas gila dan agak memalukan juga. Bukan untuk kita, tapi untuk mereka yang terlibat. Bayangkan 18 anggota polis kena tuduh sebab memeras warga negara asing, termasuk rakyat Malaysia. Apa cerita nih? Dah macam drama polis, tapi ini bukan Netflix ya, ini real life. Sebagai orang Indonesia, saya rasa malu juga geng bila dengar cerita macam nih. Dari Malaysia, dari luar negara Indonesia, datang nak enjoy tapi lain pula jadinya. Jom kita bongkar apa sebenarnya yang berlaku. Adakah ini betul-betul kesilapan atau memang ada salah guna kuasa? Stay tune sebab cerita ini lebih dramatik daripada sinetron geng ya. Dan juga geng, ada salah satu request ya dari salah satu kawan yang bernama Uncle Bin. Dia kirimkan link video ini geng ya. Nah, kita lihat bersama-sama geng ya. Dan video ini saya kutip dari channel Anak Bangsa TV ya. Dari gambar thumbnailnya pun seperti ini geng ya. 18 polis ya atau polisi peras WNA warga negara asing Malaysia. Dan hal ini tentunya mempermalukan Indonesia di mata dunia geng ya. Dan okelah, kita coba untuk melihat ya bagaimana komentar dari netizen geng ya. Ini salah satunya. Bangsa Indonesia diperas oleh negara Indonesia. Terima kasih orang Malaysia yang sudah mewakili orang Indonesia. Nah, jadi ini ada Arwadi Abdullah ya. Dia juga sebenarnya merasa geram juga lah ya dengan hal ini geng ya. Itu ada juga nih ya dari Rumi. Bagus Pak, biar seluruh dunia tahu bagaimana polisi Indonesia. Aduh, iya. Nah, ini ada Nur Farizam geng ya. Saya warga negara Malaysia, sudah 5 kali ke Republik Indonesia. Masyarakatnya baik-baik, bagus sangat. Tetapi oknum-oknum pejabat seringkali memeras menindas uang WNA turis. Mohon hati-hati ke Indonesia, terutama warga negara asing, polisi Indonesia. Nah ini geng ya. Jadi hal ini sebenarnya sangat disayangkan sekali geng, karena ramai sekali ya kawan-kawan dari Malaysia itu sering geng melancong ke Indonesia, berpergian ke Indonesia. Dengan adanya masalah ini mereka akhirnya berpikir-pikir kembali nih geng ya. Waduh, kalau di Indonesia seperti itu ya macam mana ya kan geng. Nah itu, jadi kita akan mencoba untuk melihat geng bersama-sama seperti apa videonya geng ya. Tapi seperti biasanya geng, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Kita akan melihat geng, video ini saya kutip dari channel Anak Bangsa TV geng ya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Hari ini tanggal 21 Desember 2024. Sahabat Indonesia, saya speechless sebetulnya membaca berita beberapa hari terakhir ini. Saya menimbang-nimbang apakah perlu saya berikan opini atau tidak. Nah, ini sama, saya pun juga seperti itu geng ya. Sebenarnya berita ini ya, kesini tuh sudah saya dengar dari beberapa hari yang lalu, tapi saya menimbang-nimbang, saya buat tak. Nah, akhirnya karena memang ramai request ya, ramai viralnya berita ini di media sosial, akhirnya ya okelah akan saya buat geng ya.
terkait dengan berita-berita yang ada di X atau dulu itu namanya Twitter tentang pemerasan sekitar 400 orang warga negara Malaysia pada saat mereka menghadiri DWP Jakarta Warehouse Project 2024 di Expo Kemayoran. Konon dilakukan oleh oknum-oknum polisi. Beberapa hari terakhir, beberapa pejabat kepolisian, baik Kapolres Metro Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, saling lempar informasi tidak jelas apakah benar atau tidak, karena ini menyangkut warga negara asing dan uangnya konon luar biasa besar. Itu hampir 32 miliar atau 9 juta ringgit itu. Luar biasa, memalukan sebetulnya. Nah, baru kemarin Polri merilis benar bahwa 18 orang oknum polisi itu terduga melakukan pemerasan kepada warga negara Malaysia yang menonton konser atau festival musik Jakarta Warehouse Project 2024 di Kemayoran. Nah, jadi memang sudah sangat jelas ya, video YouTube ada, beritanya juga ada ya. Nah, ini fakta 18 polisi terlibat pemerasan di DWP ya, atau DWP viral di Malaysia. Hingga 400 korban mengaku merugi 32 miliar rupiah. Itu angka yang sangat besar, geng. Itu geng, miliar ya, miliar rupiah ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, oke. Dan ini mereka bawa pulang ke negara masing-masing. Mungkin sebagian dari negara Thailand atau Singapura, tapi paling banyak adalah dari Malaysia. Dan mereka mencuit di X mereka, dan itu akan dibaca seluruh dunia, bahwa polisi di Indonesia sangat korup. Ini memalukan, sangat amat memalukan ya. Padahal kan sudah dibayar, sudah digaji dengan pemerintah, dan gaji dari polisi itu cukup besar loh ya. Masih saja kurang. Astagfirullah. Malukan. Bukan hanya memalukan Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, tapi juga memalukan negara Indonesia. Ceritanya pada saat penonton konser musik atau festival musik DWP 2024, ada beberapa orang oknum polisi itu menyamar, kemudian menarik beberapa pasangan dengan dalih tes narkoba, tes mabuk. Mereka menahan paspor mereka. Dan akhirnya karena mereka tidak terbukti narkoba, tidak terbukti mabuk, akhirnya mereka terpaksa menebus paspornya dengan angka-angka yang fantastik. Total menurut berita 32 miliar rupiah yang terlibat di dalamnya. Itu dilakukan sementara ini 18 oknum polisi. Oknum kok 18 ya? Nah itu, kalau oknum ya bisa dikatakan 1-2 orang itu oknum kayaknya, gak banyak. Ini 18 loh. Lebih dari 10, lebih dari 15, ya banyak dong. Astagfirullah. Memalukan sekali. Ya, sangat memalukan. Apalagi kalau mendengar cuitan mereka di X, mereka mengatakan tidak akan datang lagi ke Indonesia. Nah, itu geng, sangat trauma bagi mereka melihat polisi yang korup, dan ini menjadi aib yang luar biasa besar bagi bangsa Indonesia. Apalagi sebentar lagi Presiden Prabowo setelah kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, sebelum pulang ke Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Aduh, ini geng. Mungkin bisa kiranya ya di-spill nama-nama 18 polis yang terduga melakukan itu ya. Ini nih geng,
ya. Jadi yang malu tidak hanya rakyat Indonesia, ya, presidennya pun pasti akan malu, geng. Nah ini setelah dari Mesir, ya, atau Egypt, Pak Prabowo akan mampir ke Malaysia bertemu Anwar Ibrahim. Ya, seperti kita tahu ya, kedua orang ini kan bersahabat sangat dekat, geng, ya. Tapi itulah, ya Allah, buat malu, geng. Aduh. Apakah nggak malu presiden? Pasti malu, Pak. Aduh, Pak. Indonesia datang ke Malaysia, kemudian ada warga Malaysia 400 orang diperas oleh polisi Indonesia. Oknum katanya, oknum lagi. Saya tidak tahu ada apa dengan Polri. Berentet terus. Ada polisi membunuh polisi, polisi membunuh warga, polisi membunuh remaja, ada lagi kemarin polisi membunuh ibu kandungnya. Jadi ada apa dengan polisi saat ini? Polisi ini bukan militer, sudah masuk rumpun sipil, tapi entah kenapa memang etos kerja, perubahan culture dari militeristik ini belum berubah. Coba lihat aja, hampir semua polisi itu memanggil komandannya dengan dan siap dan gaya militer. Katanya mereka sudah tidak masuk lagi rumpun militer, tapi prosedurnya, tata caranya, gerakannya, perilaku di antara mereka seperti militer. Ini aku baru tahu sih. Masih militer juga, masih pakai nama jenderal-jenderal gitu. Di negara lain nggak ada pangkat-pangkat jenderal begitu. Nanti kalau ada orang yang mengatakan udah kembalikan lagi ke TNI, nanti mereka tersinggung, marah, seolah-olah wah ini mengkhianati reformasi. Tapi sudah diberikan waktu oleh reformasi sekitar 26 tahun ya. Kenapa tidak kunjung ada perubahan sikap? Padahal sudah mandiri, diberikan privilege yang sangat bagus, anggaran langsung yang luar biasa besar, perubahan mental korup ini tidak berubah. Padahal gaji dari seorang polisi itu ya, kalau menurut saya sendiri ya, sepengetahuan saya, kalau memang saya silap, salah, mungkin boleh bisa dibetulkan lah, geng, ya. Setahu saya gaji ya, gaji dari seorang polisi itu cukup besar, geng, ya. Mereka mendapatkan itu dari pemerintah ya, gaji dari pemerintah, karena mereka itu istilahnya apa ya? Mereka itu adalah abdi negara. Nah, ya, kalau di Malaysia saya tak pasti istilahnya apa, abdi negara, geng. Jadi yang namanya abdi negara, gaji dapat pemerintah, kereta mereka dapat dari pemerintah, makan, tunjangan untuk istri, anak-anak, pendidikan, mereka mendapatkan privilege yang cukup mewah, geng, ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya mereka itu dapat gajinya itu dari pemerintah, kan, geng, ya. Itu sebenarnya pajak ya, pajak dari rakyat ya, dari rakyat dibayar ke pemerintah, pemerintah memberinya kepada polis. Nah, terkadang sometimes ya, ketika mereka sudah menjadi seorang polis, menggunakan uniform, menggunakan seragam, wah, segak bergaya, seolah mereka itu melihat rakyat seperti apa lu, abdi negara, bos, senggol dong, gua polis nih, lu jangan macam-macam sama gua, ya. Kalian paham lah maksud saya, geng, seperti apa, kan. Jadi biasanya seperti itu sih, biasanya, geng, ya. Tapi nggak tahu lah kalau di luar sana itu seperti apa, geng, ya. Aduh, oke, kita lanjut lagi. Kalian pasti paham lah apa yang saya maksudkan, geng, ya. Lanjut lagi. Saya kasihan dengan panitia penyelenggara Jakarta Virus Project ini. Gara-gara ulah oknum polisi, perhilatan yang mengundang pemusik mancanegara yang luar biasa hebat tercoreng. Orang-orang Malaysia mengatakan musiknya keren, penyelenggaranya keren, tapi kami diperas, paspor kami ditahan. Begitu tidak ada kesalahan, paspor tetap ditahan. Kalau mau diberikan paspornya harus membayar. Ada sekian ratus orang. Ini bukan 1-2 orang yang diperas. Kalau menurut berita 400 orang. Ini event internasional.
diselenggarakan di Jakarta. Ini akan menjadi perbincangan dunia. Iya. Apalagi Twitter itu udah borderless country, sudah tidak ada sekat batas lagi dunia. Iya. Aib 18 orang polisi ini itu akan menyebar ke seluruh dunia dan mereka akan mengeneralisasi seolah polisi Indonesia korup semua. Saya menunggu apa langkah Divisi Propam Mabes Polri dalam hal ini. Apa melindungi anak buahnya sekedar di sanksi etik? Kalau menurut saya ada dua hal, harus ada pemberhentian dengan tidak hormat. Yang kedua harus diproses ke pengadilan umum karena Hukum, ya? polisi rumpun sipil harus, karena ada pemerasan. Ini aku baru tahu sih yang ini, geng. Polisi sudah masuk ke dalam rumpun sipil, bukan ke dunia permiliteran ya. Kalau militer itu askar, tentara ya. Ini berarti oke, ini aku baru tahu sih yang ini, geng. Pemerasan itu ada unsur pidananya, mempermalukan institusi Polri, mempermalukan bangsa dan rakyat Indonesia, mempermalukan Presiden Indonesia, mempermalukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau mereka hanya diberikan sanksi yang ringan-ringan saja, saya hopeless terhadap masa depan Polri. Kemarin ada beberapa orang yang ngadu ke saya lewat WA. Katanya mereka korban scamming atau penipuan scam. Tapi mereka tidak berani, tidak mau lapor ke polisi karena mereka tidak percaya dengan polisi. Jadi kan akhirnya kalau kita ada something problem ya, kita mau lapor polis ya, saya rasa ya sia-sia, geng ya. Mungkin tidak hanya saya yang berpendapat seperti itu, mungkin ramai lagi rakyat di luar sana, rakyat Indonesia terutama, geng ya. Jadi misal satu contoh kecil saja ya, mereka kehilangan motosikal, kehilangan sepeda motor, misal mereka lapor polis ya, mereka nggak mau, mereka nanti pas berpikir, kalau gue lapor polis jangan-jangan ditanya ini ditanya itu, belum lagi nanti kena biaya. Aku baru tahu sih kalau kita lapor polis kena biaya. Jadi itulah, geng ya, belum nanti ketika kita sudah lapor, sudah kasih uang ya, istilahnya uang makan lah, uang apa istilahnya, uang rokok mungkin ya untuk polis itu ya, belum tentu motosikal kita atau sepeda motor yang hilang itu belum tentu kembali. Kalau kembali pun katanya, geng, dengar juga harus menebus pajak. Itu jadi daripada lapor polis, jadi rasa-rasanya nggak usah lah gitu, geng. Jadi banyak sekali, geng, tagar-tagar di luar sana. Kalian coba cari di Google ya, tagar percuma lapor polisi. Ya, itu banyak sekali ya, tagar percuma lapor polisi itu sudah ramai sekali digaungkan di media sosial ya. Itu bisa dicari lah, geng ya. Jadi bukan saya mengada-ngada, memang realnya seperti itu, geng ya. Oke, kita lanjut. Jujur sedih begitu mendengar hal ini, karena pada waktu mereka berkonsultasi, apa yang harus dilakukan? Saran saya normatif, lapor ke polisi. Tapi mereka nggak mau. Saya tidak percaya dengan polisi. Takut kami dipersulit, kami orang kecil sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi kegundahan saya ini mudah-mudahan didengar oleh pimpinan Polri ya. Karena ini kan berentet. Jadi jangan salahkan kalau approval atau tingkat kepercayaan publik terhadap Polri semakin hari semakin merosot. Kasus Verdi Sambo. Itu belum Verdi Sambo. Dulu ada kasus konsorsium 303. Konon di rumah Sambo ditemukan uang sekian triliun, tapi kan nggak ada kabar. Iya sih. Orang-orang yang terlibat membantu Sambo malah naik pangkat semua itu. Apa iya, Pak? Kan aneh, tidak ada efek jerah sama sekali. Kasus di Solok Selatan, kasus di Semarang, kasus di Kalimantan Tengah, kasus lagi ada di sekitar Depok, Cimanggis.
Bagaimana seorang polisi bisa membunuh ibu kandungnya? Aduh, Ini kan luar biasa ya. luar biasa, Ditambah gila lagi ya. sekarang ada 18 anggota polisi yang memeras warga negara asing di perhelatan konser festival musik internasional di Jakarta. Aduh. Itu merusak semuanya. Ya, Bukan hanya merusak nama baik ini penyelenggara konser, tapi merusak institusi Polri, merusak nama baik negara. ya, Apa? yang malu kita semua Pak ya, gara-gara 18 itu ya, yang awalnya panitia konser tersebut sudah baik, musisinya sudah oke, sudah keren ya, tapi sang disayangkan hanya karena insiden itu ya akhirnya rusak semuanya, geng ya. Karena telah mencemarkan nama baik Polri, nama baik Indonesia, dan aduh, sebentar lagi Presiden Indonesia kunjungan kerja ke Malaysia gitu. Aduh, Saya tidak bisa membayangkan bagaimana wajah dan muka presiden saya iya betul. datang ke satu negara di mana warganya diperas oleh oknum-oknum polisi di Jakarta. Sebentar, video ini diupload 2 hari yang lalu, geng. Nah, soalannya apakah Presiden Prabowo ini sudah datang ke Malaysia atau belum, geng? Itu ya, karena video ini diupload 2 hari yang lalu, geng. Nah, coba saya akan melihat ya bagaimana update perkembangannya seperti apa ya, apabila kalau Pak Prabowo datang bertemu dengan Perdana Menteri ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, geng. Dan ini dia, geng ya, Instagram dari Presiden Prabowo, geng ya. Nah, ini ya Presiden Republik Indonesia. Kita coba melihat, geng. 5 hari yang lalu, setibanya di Kairo, Presiden disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan diterima oleh sejumlah pejabat tinggi Mesir. Nah, oke, ini berarti masih di Kairo 5 hari yang lalu nih ya, di Kairo, Mesir ya. Oke. Berarti yang ini Presiden Republik Arab Mesir ya, Yang Mulia Abdul Fattah As-Sisi dalam kunjungan kenegaraan perdananya di Mesir. Oke, ini sudah beberapa hari nih ya, geng. 4 hari yang lalu nih. Soalnya untuk postingan 2 hari yang lalu, sehari yang lalu ini mana nih? Aduh, risau juga, geng, kalau seperti ini ya. Itulah, geng. Jadi case ini, geng, membuat kita semua rasa nak tepuk dahi ya. Macam mana boleh jadi sampai 18 anggota polisi terlibat? Ini bukan case kecil, ini case yang memang memalukan nama baik negara. Tapi sebagai rakyat Indonesia, geng ya, saya percaya mayoriti polis kita adalah orang baik dan amanah ya. Yang buat hal ini hanyalah segelintir, tapi segelintir inilah yang mencemarkan nama negara, geng ya. Sebentar. Alhamdulillah. Untuk rakyat Malaysia yang terkena ya, kami minta maaf lah atas insiden ini. Bukan gambaran sebenar rakyat Indonesia ya, karena seperti yang kalian tahu, mungkin di antara kalian yang pernah berkunjung ke Indonesia, bagaimana rakyat Indonesia seperti apa, kalian pasti sudah paham, geng ya. Semoga case ini jadi pengajaran untuk semua pihak, dan kita berharap hubungan dua negara ini tetap kukuh ya, geng ya. Sebelum saya tutup, geng ya, biasanya saya minta maaf bila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata dari awal video sampai di akhir video ya. Dan sebenarnya juga kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaction bersama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Nah, di sini, geng ya. Dan sebelum saya tutup ya, jangan lupa like, share, dan subscribe, geng. Tinggalkan komen kalau korang ada pendapat atau pengalaman yang nak dikongsikan ya. Saya jumpa di video seterusnya. Kita akan terus bongkar cerita-cerita yang panas tapi dengan santai. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Rek.